Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, kenalin ini akun perdana YouTube-nya CBS Bike Shop. Saya Dikri Maulana dari Sukabumi BMX yang sekarang alhamdulillah kerja di CBS Bike sebagai pengelola. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah pengalaman penting yang bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk diri saya pribadi, untuk CBS Bike dan untuk saya sharing untuk teman-teman BMX seluruh Indonesia, khususnya yang punya BMX Store, BMX Shop seluruh Indonesia. Karena mau tidak mau saya harus menyampaikan. Jadi langsung masuk ke story-nya. Jadi di tanggal 15 Oktober waktu itu ada yang DM ke akun Instagramnya CBS Bike. Saya lupa lagi username-nya siapa. Ya intinya dia pengen beli salah satu produk lah dari kita. Dia nanyain full bike. Waktu itu full bike, fit bike yang PRK yang size-nya 20 pas. Terus dia nanya-nanya, saya juga nanya dia asal mana, ternyata dia ngakunya dari Amerika Serikat. Alasan dia pengen beli ke CBS Bike katanya sih untuk anaknya ya yang umur 12 tahun. Total saya tawarin full bike yang PRK karena size-nya 20 pas. Sebelumnya saya nawarin juga yang size 16 tapi nanggung. Singkat dari itu dia langsung nawarin aplikasi pembayaran kayak digital walletnya kayak PayPal, Western Union, tapi dia mintanya di Skrill. Nah, dia nyuruh saya untuk verifikasi untuk daftar. Setelah saya daftar, saya hubungi dia. Ternyata akun saya masih akun yang masih akun kecil lah bisa dibilang. Waktu itu dia langsung minta user ID akun Skrill saya. Dan secara kaget ternyata dia udah ngirim uang sebesar $1.000. Yang anehnya langsung ada notif email yang kayak spontan kita mikir, oh ini emang beneran gitu kan, karena aplikasinya juga emang sudah resmi sebenarnya, cuman disalahgunakan oleh orang ini gitu. Jadi ini disebut dengan scam melalui aplikasi Skrill. Nah, jadi saya bakal nunjukin bukti transfer dia ke saya, bukti email yang saya dapat, bukti resip yang saya dapat. Nanti saya bakal dilihatin di video ini. Nah, bisa dilihat ini dia kirim sebesar $1.000 dan di situ tertera sangat rapi. Ada nama saya di DM kan, di Krimaulana, disingkat jadi DM dari akunnya dia, dari pokoknya ini benar-benar clear, gak kelihatan editan apapun. Setelah saya dapat screenshotan dari dia, saya dapat email dari Skrill. Dapat email seperti ini. Nama akun dia tuh ada Sif ya, namanya dia Sif. Dapat email seperti ya dia akun bernama Sip telah mengirim Anda uang sebesar $1.000. Jika Anda ingin mencairkan uang tersebut, maka akun Anda harus dijadikan akun bisnis. Nah, dari situ saya bingung dong karena gak ada uang sama sekali kan buat itu. Ternyata dia mau bantu saya. Dia kirim $500. Nih, saya buktiin lagi nih fotonya. $500 kirim lagi dengan yang sama, email dapat, resep juga dapat, bukti-buktinya lah dia dikirim ke saya. Setelah itu udah tuh akun saya bisa diverifikasi karena saya juga udah verifikasi sih sebelumnya. Sebenarnya saya udah selektif banget, udah bener-bener teliti cari informasi, saya cari akun Skrill, profilnya Skrill sampai ke Instagram, ke YouTube segala macam. Memang ada resmi, tapi ini karena disalahgunakan oleh orang itu. Karena dia udah jago ngedit segala macam, jadi bikin saya bisa dibilang terhipnotis lah. Terus dia juga orangnya neken saya banget. Bisa dibilang ini neken CBS lah. Dari situ $500, saya cari-cari uang dan saya kirim kan. Awalnya sih 100 dulu waktu itu saya kirim $100 karena saya cuma ada segitu. Yang kedua, saya dapat lagi $400, kita kirim $400 dan ternyata yang makin kagetnya itu kan di syarat sebelumnya kan dia bilang kalau 500-nya dibayar, 1.000-nya akan cair kan. Ternyata ada pembayaran lagi yaitu asuransi dengan alasan pembayaran asuransi. Saya baca lagi, saya dapat email lagi, saya harus membayar sebesar $1.000 agar uang yang tadi itu cair. Jadi uang awal kan 1.000, yang kedua 500, terus yang saya transfer 500. Nah, kalau saya transfer lagi nih yang 1.000, nanti cairnya itu sebesar $3.000 di emailnya. Nah, salahnya saya nggak lihat itu emailnya benar atau enggak karena emang dari awal juga pas saya daftar Skrill emailnya kayak sama, padahal kalau dilihat teliti tuh emailnya beda. Sebenarnya saya sadar nggak sadar juga sih karena pertama kali saya kerja di CBS terus dapat ya kayak orderan segede ini gitu kan, apalagi di
orang luar di Amerika gitu. Jadi saya waktu itu tuh kayak sadar nggak sadar seperti terhipnotis karena kaget juga kan baru pertama kali dapat hal kayak gini. Dan pada akhirnya kita udah segala macam kita ngelihat YouTube, ngelihat ini sampai ke bank kita minta pendapat sampai ke orang-orang yang suka transaksi sama orang bule, mereka juga bingung bisa nyebut iya iya, bisa nyebut enggak juga enggak, bingung karena nggak bisa menyimpulkan waktu itu. Terus saya bilang gini ke orangnya, kita nggak bisa dapetin $1.000, udahlah uang dari kamu transfer ke PayPal, kata saya kan. Dia transfer ke PayPal, dia bisanya cuma 700 katanya, $700. Jadi saya bisa nambahin 300 nih, 300 tambahin lagi 300. Nah pinternya orang ini banyak banget alasan, ternyata dia udah ngasih bukti transfer lewat PayPal tapi ternyata nggak ada uangnya. Malah saya udah ngirim uang itu, udah saya sampai segimanapun udah saya omongin, dia tetap kekeh, dia nggak bakal bohong ini itulah. Habis ini saya bakal kasih lihat nomor WA-nya. I'm also good. I'm fine. So what's gonna happen now about the project I want to give you? I'm from United States. Don't you know who is talking? I said, don't you know who is talking? So you are the one that texted me on WhatsApp. Terus suaranya dia gitu, biar di sini lebih hati-hati buat teman-teman semua. Saya cuma sharing apa yang salah alamin karena ini takutnya imbasnya ke anak-anak BMX yang lain, ke toko-toko BMX yang lain, khususnya di Indonesia. Saya pengen pengalaman ini bisa dijadiin pelajaran buat semuanya dan gak ada korban lagi, gak ada yang tertipu lagi karena masalah ini. Karena ini sangat merugikan sekali buat kami, khususnya CBS Bike. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk men-share profile orang lain atau apapun di sini. Saya ingin men-share pengalaman yang sudah kita alami, yang CBS alami, untuk bisa dijadikan contoh ke depannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua di kalangan BMX, di teman-teman BMX, karena saya nggak mau ada kasus seperti ini lagi. Saya hanya menghimbau untuk teman-teman di seluruh Indonesia untuk lebih berhati-hati lagi. Sekali lagi, ini adalah video edukasi untuk kita semua, khususnya di bidang BMX. Sebenarnya ini nggak mencakup bidang BMX juga sih, semua bidang yang sedang merintis karir, yang punya toko, yang punya usaha, harap berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang berani merusak usaha kita, apalagi sampai tertipu seperti yang kita alamin. Sebelumnya terima kasih banyak, dan saya harap teman-teman semua bisa men-share video ini agar tidak ada lagi korban yang ditipu oleh orang tersebut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.